Oke, kalau nostalgia kayak gini boleh kali ya. Dulu gue pernah terjun di dunia radio dan gue juga punya banyak banget teman-teman yang nge-support gue untuk bisa ikutan siaran di radio. Nah, salah satunya mungkin teman gue yang satu ini, jadi gue bakal ngobrol bareng dia karena dia juga bisa dibilang waktunya itu padat banget karena dia juga kerja. Kemudian dia juga sudah berkeluarga juga. Jadi ya untuk minta waktunya sedikit aja sekitaran ya lebih kurang 15 menitan lah. Itu susah banget ya. Jadi dapat waktu dia gini aja itu udah seneng banget bisa ngobrol ya. Terus nanti kita juga bakal nostalgia ngobrolin masalah radio. Karena dulu kita berdua ini terjun di dunia radio, mengawalinya bersama dan mengakhirinya maksudnya itu beda. Karena mungkin gua duluan yang mungkin udah jauh dari dunia radio. Oke, kita coba telepon dia dulu deh ya. Mudah-mudahan dia nggak sibuk dan ada waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita pada hari ini. Udah masuk belum ya? Halo? Ya, Halo. ya halo. Sibuk banget kayaknya nih. Halo? Ya halo. Gimana kabar? Sehat. Kayaknya susah Gimana banget. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini namanya siapa nih ya? Gue lupa nih. Ini Bagas Sadewa. Bagas Sadewa. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bagas Sadewa ya kan? Penyiar Pekanbaru, ya kan? Ya, Pekanbaru paling tercengkok. paling ter paling tercengkok, paling ini ya, paling mendayu-dayu ya. Pastinya ya. Widih. Gimana nih? Kayaknya sibuk banget hari ini nih. Ya, nggak cuma hari ini aja sih, tiap hari memang sibuk. Sibuk ya kerjaan lah, yang inilah banyak harus dikerjakan gitu kan. Karena kan sebelumnya kan ini gue udah sempet minta waktu lu juga kan buat kita bisa podcast bareng gitu kan. Cuman karena lu nya nggak ada waktu ya udah by phone aja gitu kan. Ya itulah karena kesibukan juga kan. Iya, ya maklum lah orang sibuk ya kan. Susah ngasih waktu buat teman gitu. Sok sibuk mungkin kali ya. Kalau gue mah cari kesibukan. Oke, gas. Yes. Sekarang posisi di mana nih, gas? Gue sih masih di Pekanbaru. Masih di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Belum keluar dari kota Pekanbaru kan? Ya, ada sih kok keluar kota Pekanbaru itu paling di Bandung lah. Bandung mainnya. Bandung alias Bangkinang Ujung gitu kan. Iya kan, jadi kalau ngurus surat-surat dia langsung ke Bangkinang gitu ya. Betul. Oke, ini mungkin nih buat penggemar radio ini penggemar lu yang ada di Pekanbaru mungkin udah lama banget nih yang gak dengerin lu siaran. Emang lu terakhir siaran kapan sih, gas? Terakhir siaran itu 2016-17 lah. 2016-17 sih. Lah berarti nggak beda jauh dong dari gue. 2000 gimana? Berarti nggak beda jauh dari gue dong ya? Iya, kalau nggak salah tuh gue duluan sih. Kalau satu logo lebih recent dari radio gitu kan. Jadi karena waktu itu dapat job harus ke ibu kota gitu kan, jadi ya harus ditinggalkan yang namanya siaran itu kan. Iya, dunia radio ya, yang sudah membesarkan nama kita ya. Cile. Membesarkan nama. Oke, dulu lu masih ini gak sih? Masih ingat gak sih ininya call station buat siaran dulu? Boleh dong. Gue kan dulu pernah
di 2 radio tuh. Yang pertama kan di radio kampus. Jadi radio mana dulu nih? Radio luar aja deh, radio luar. Ya, radio luar di Kota Pekanbaru ya. Iya, karena kan itu kan yang bisa ini, yang penggemar lu banyak itu kan. Terus boleh ngakui juga akhirnya. Iya, gua akui dah. Boleh dong, coba call stationnya. 104,2 Warna FM. Lupa. Power Hits Radio. Oh iya, hampir lupa. Lupa juga ya. Hampir Iya. yang call station sekarang hampir kayaknya itu. Ya udah beda sekarang ini ya. Jadi mungkin buat bukan zamannya lagi. Benar. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, kita dulu siarannya itu di Radio Warna 104,2 Warna FM ya. Betul. Di Jalan Punai. Nah ini guys, ini kan lu udah sibuk banget nih ya kan. Nah dulu waktu awal lu terjun nih ke dunia siaran, apalagi dunia radio gitu ya. Apa yang membuat lu itu suka dengan dunia penyiaran, terutama di radio nih guys? Biasanya dari dulu memang hobi dengerin radio gitu kan. Jadi kayaknya seru, asik gitu kan. Terus habis itu ya salam-salam, terus dengerin musik-musik yang diputar gitu, kayaknya enak gitu kan. Jadi dari situ pengen rasanya tuh pengen banget rasanya jadi penyiar gitu kan. Nah akhirnya kesampaian di daerah Kota Pekanbaru sendiri itu. Oh gitu. Jadi radio pertama kali lu itu di radio kampus dulu ya? Dulu siarannya ya di radio kampus, lalu di radio swasta di Kota Pekanbaru. Oh gitu. Tapi banyak sih yang bilang gitu kan, kalau misalkan untuk menjadi seorang penyiar radio itu kan memang harus cerewet orangnya gitu kan. Lu sendiri cerewet gak sih? Gue sih bukan tipe yang cerewet sih, cuman gimana ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke mana? Iya, pokoknya lebih mengasihkan gitu aja lah. Asik lah ya orangnya, diajak ngobrol gitu, seru. Dibawa pembawaannya tuh lebih dibawa ya enjoy gitu aja lah. Iya. Serius lu enjoy orangnya? Ya dibawa fun aja gitu kan. Oke, jadi kita flashback dulu nih di radio kampus. Jadi itu pas waktu masuk ke radio kampus dulu itu lu menjalani beberapa proses nggak sih untuk menjadi seorang penyiar radio di kampus itu? Iya, harus ada pelatihan lah gitu kan, terus ikut sekian kali pertemuan untuk ya sebelum itu ke babak seperti babak audisi gitu kan. Jadi ada tahap-tahapnya gitu kan, jadi harus yang lalui gitu, jadi harus ikut juga lah gitu kan. Oh berarti lu melalui tahap audisi juga ya? Pakai audisi juga. Jadi kan kita menjadi seorang penyiar itu kan nggak hanya kita tuh punya suara bagus gitu ya, dan juga attitude yang bagus, tapi kita juga harus memiliki yang namanya pengetahuan musik yang luas gitu ya, guys ya. Betul banget. Jadi kalau cuma untuk suara aja, tapi untuk pembawaannya nggak bisa dibawa enjoy, nggak bawa yang serius gitu kan, jadi kurang mengasihkan, jadi kurang terkesan rasanya. Gitu. Jadi lu ngerasa diri lu asik lah ya? Ya, kalau nggak asik pasti nggak banyak fansnya dong. Cile fans. Apa tuh nama fans lu? Jadi para Abbas itu. Para Abbas. Farhad Abbas. Bukan Farhad Abbas, tapi Para ya. Para Abbas. Atau Sobat Abbas itu. Bukan ngasih nama dari fans sendiri, bukan dari saya sendiri ya. Sombong. Sombongnya mulai keluar nih teman-teman ya. Para Abbas. Emang berapa banyak ini lu fans lu? Para Abbas lu berapa banyak sih? Iya, kalau dihitung sih paling ya ribuan lah. Widih, ribuan. Sesuai dengan followers Instagram mungkin kan. promo nih ceritanya ya.
Oke, nah jadi Tapi juga itu juga sih seru juga sih kalau di dunia radio tentunya ya. benar-benar ya. Jadi selain kita itu bisa siaran, kita juga memiliki banyak teman juga gitu kan, sambil saling bertukar pikiran dan juga banyak ilmu juga yang bisa kita dapatkan di sana ya Gas ya. Hmm, iya Iya. betul. Hmm. Oke. Yang selain itu juga yang pastinya yang paling enaknya itu ya kalau pas waktu siaran tuh kan lagi siaran terus bisa curhat terus bilang lapar tiba-tiba ada yang nganterin makanan dari fansnya gitu kan enak kali gitu. Nah iya, makanya dari gue pengen nanya sering juga. sering sering berbagi gitu. Jadi lu pernah dong ya pas waktu siaran gitu tiba-tiba lu bilang, aduh gue lapar nih itu. Jadi tiba-tiba fans lu datang bawa gorengan gitu ya? Iya ada kayak gitu juga. Iya padahal itu sih bukan apa ya, bukan sesuatu hal yang pengen banget gitu kan. Cuman ya untuk obrolan aja gitu kan. Sepertinya di suasana sekarang ini pas banget cocoknya dengan makan kayak gini gitu kan. Tiba-tiba nggak lama diantarin sama ada yang anterin gitu kan untuk fansnya gitu kan. Oh gitu. Jadi fans lu itu cuman sebatas pergorengan aja ya? Ya bukan seperti itu juga ya cuman ya kadang tuh ada waktu-waktu tertentu pas nggak ada jadwal diajak untuk ngumpul-ngumpul sama fans gitu kan jadi untuk ngobrol bareng atau makan-makan bersama gitu ada juga Ada juga. sering juga lah itu. Oke. Nah ini kan selama siaran itu kan pasti udah banyak dong ketemu nih sama penyiar-penyiar yang ada di Kota Pekanbaru, terutama juga buat penyiar-penyiar nih yang ada di Warna FM gitu kan. Nah, lu punya cerita nggak sih dengan penyiar-penyiar Warna FM? Mungkin cerita yang nggak bisa lu lupain, mungkin dengan penyiar si A atau dengan penyiar si B gitu, yang lu nya itu ngerasa, wah ini nggak momen yang mungkin lu ngerasa nggak bisa gue lupain sampai kapanpun gitu. Ada nggak? Sebenarnya ya biasa aja sih cuman ya kalau misalnya siaran misalnya tandem sama si A si B itu kan ya pasti beda-beda gitu kan. Terkadang mau dibawa asik pas suasana asik ya asik tapi terkadang orangnya ya susah juga gitu sih. Untuk dibawa asik terlalu kaku gitu kan jadi wah susah untuk mendekatkan diri dengan para pendengar gitu. Contohnya siapa tuh? Boleh kasih tahu lah siapa tuh? Penyiar yang gak asik itu siapa? Kayaknya lo lah. Lah, kok gua penyiar paling asik loh di zamannya. Gak. Ada tapi gue lupa pokoknya ada lah ya yang seperti itu gitu. Benar ya. Ya namanya sekarang juga belum tentu semuanya tuh asik terus gitu kan. Dapat teman yang seru gitu kan nggak mungkin juga. Tapi kalau misalnya dapat yang seru 1 jam aja rasanya cuma baru 10 menit gitu kan. Benar. Seperti itulah kira-kira itu. Iya, jadi kalau misalkan kita cerita atau flashback ke belakang lagi gitu ya guys ya, mungkin banyak banget cerita-cerita kita waktu siaran di radio Warna FM gitu ya. Iya betul. Dan lu pasti ingat dong dengan almarhumnya Mas J. Itu memang tuh orang emang gokil banget sih sebenarnya. Kalau misalkan dibilang cara pembawaan dia kalau siaran itu kayaknya asik ya orangnya ya. Betul. Karena dia. Jadi tapi ya itulah untuk membawa suasana para pendengar gitu kan tentunya biar makin dekat sama penyiarnya juga dan sering dikasih itu seperti dikasih makanan gitu ibaratnya gitu kan. Ya dari situlah gitu kan. Cuman kalau misalnya memang kurang dekat dengan pendengar dengan pembawaan yang kurang ceria juga ya otomatis dengan pendengar pun cuek gitu. Benar. Karena yang gue ingat sih sebenarnya dulu pas waktu bulan puasa itu kan kita sering banget tuh ngadain bukber bareng fans tiap warna gitu ya kan.
Lu Mm-mm. lu berapa kali kemarin itu ikut bukber bareng atau ngumpul bareng fans gitu? Aduh, udah lupa juga sih. Udah lupa, udah lama banget ya. Cuman jarang sih, nggak selalu ikut juga. Hmm, Mm-mm. gitu. Jadi lu gampang untuk melupakan ya? Bukan untuk gampang melupakan, cuman apa ya? Sesuatu hal yang baru itu membuat saya kan, ini kan karena banyak bertemu dengan seseorang yang A C B gitu kan, dan bukan hanya di Pekanbaru aja gitu kan, jadi otomatis saya lupa gitu kan. Iya. Terkadang memang lupa momen-momen yang seperti itu. Ini gue pernah nginget sih dulu waktu siaran dulu kita pernah, atau bukan dibilang pernah sih, kita jadi tandem tetap deh kayaknya. Itu waktu itu program di hari Sabtu sama Minggu deh pagi. Ingat Di nggak? weekend show itu tentu. Weekend show Weekend show. Mm-mm. Oh iya, weekend show ya, pagi ya. Mm-mm. Eh, Bagi ya. Nuansa Indonesia nggak sih? Nuansa Indonesia emang di mana itu? Radio tetangga ya. Weekend. Oh Cuman iya. weekend aja. Oh iya Itu, iya iya. di sebelah itu. Oh iya iya iya. Program sebelah. Oh jadi kita kemarin tuh kalau nggak salah tuh sering ngebahas ini ya, ngebahas tempat wisata yang ada di Indonesia ya. Selain tempat wisata juga yang tentunya dibagi-bagi untuk wisata kuliner juga gitu kan. Nah, di situ kan juga seru tuh pastinya. Benar 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 benar. Guys, Yes. lu punya ini nggak? Punya pesan nggak buat teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru, mungkin yang pengen mencoba merambah ke dunia penyiaran, terutama di radio? Ada pesan nggak sih buat teman-teman mungkin yang pengen ikutan jadi penyiar radio gitu? Pesannya sih yang pasti ini sama memotivasi untuk terutama untuk yang suka banget di dunia tayangan seperti ini gitu kan. Jadi selain dari radio tentunya nanti kita bisa dikembangkan, ikut-ikut terjun ke event, bahkan dari event itu sendiri tadinya yang kita cuman kru jadi di bisa dibilang dijadikan MC. Nah itu juga sering, jadi dari situ ada job juga dari luar juga, jadi panggilan dari situlah dari modal seorang penyiar radio tentunya. Jadi selain penyiar radio tentunya dalam jadi MC juga ini menjadi hal yang baik karena di situ bisa menjadi penyiar di televisi, bisa juga dari radio nanti ditarik ke televisi seperti itu. Oke, jadi banyak banget ya batu loncatan yang bisa kita ini ya. Pas waktu kita menjadi penyiar radio bisa jadi MC, kemudian nanti kalau misalkan nih ada lowongan atau mungkin ada kesempatan untuk menjadi presenter, kita juga bisa jadi presenter gitu ya guys ya. Betul. Jadi dari situ kita melatih diri untuk untuk berbicara di depan publik langsung. Jadi kepercayaan itu harus dikembangkan lah. Kalau ada bakat seperti itu harus segera diberikan untuk motivasi ke depannya gitu. Benar banget ya. Jadi buat teman-teman mungkin nih yang pengen terjun ya ke dunia penyiaran atau apalagi di radio, itu mungkin kepercayaan diri bisa lebih terbangun lagi gitu ya. Dan wawasan betul. Benar, dan wawasan kita juga bakal jadi lebih luas lagi, perbanyak teman juga gitu ya. Dan satu lagi mungkin guys yang perlu banget nih teman-teman ketahui nih, menjadi seorang penyiar itu satu deh, attitude itu penting banget ya. Pastinya dong. Saling menghargai gitu ya. Jangan jadi penyiar yang mentang-mentang suaranya keren, tiba-tiba udah songong aja gitu kan. Betul. Karena cuman suara bagus saja nggak cukup sih, kalau dengan etika yang kurang bagus juga sih. Bener. Jadi diimbangilah dengan sikap yang baik, ramah kepada ini ya, kepada pendengar. Jadi makin banyak yang dengerin kita, jadi kitanya juga makin senang untuk siaran pagi, siang sampai malam juga kita jabanin gitu ya guys ya. Betul banget. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke deh guys, makasih banyak ya guys ya. Yes.
udah ganggu Ya, oke, waktunya. sama-sama. Makasih banyak. Mudah-mudahan kerjaan lu lancar ya. Amin. Ada rencana nggak, Gas, untuk Sekarang balik sibuk lagi? ini Pak ya, Geng. Gimana? Sekarang lagi sibuk di dunia entertainment seperti ini gitu ya. Ya, untuk mengembangkan inilah bakat-bakat Bakat yang juga ya. dulu juga gitu kan, Yang untuk dini terpendam. lagi. Bukan terpendam lagi, yang terkubur lama. Waduh, secara dalam-dalam juga ya. Iya, jadi buat Bagas mudah-mudahan sehat terus ya, Gas ya. Keluarga juga mudah-mudahan sehat dan Amin. sukses ya, Gas ya. Ya, amin. Oke deh, Gas. Makasih banyak, Gas ya, atas waktunya, Gas ya. Oke, sama-sama Rehan. Oke, Gas. Yuk, assalamualaikum, Gas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Bagas Sadewa. Salah satu penyiar andalan dari Warna FM dulu ya pada masanya. Jadi kalau udah Bagas yang siaran ya bisa dibilang banyak pendengarnya. Ya, gue flashback lagi deh, mungkin pendengar-pendengar setia Warna dulu itu ada Bunda Gamar. Kemudian ada Bunda siapa lagi ya? Bunda Zamah ya. Kemudian ada Rina juga. Ada siapa lagi? Ada siapa sih ya namanya ya? Lupa. Banyak yang lupa juga sih sebenarnya saya. Untuk pendengar-pendengar yang pastinya mudah-mudahan suatu saat kita bisa ngumpul bareng lagi, kita bisa makan bareng lagi di ya nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Jadi dengan video ini mudah-mudahan kita bisa ngumpul lagi ya. Oke, makasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang punya motivasi buat menjadi seorang penyiar radio bisa termotivasi dan bisa menjadi penyiar yang baik, penyiar yang kece, penyiar yang rendah hati, dan penyiar yang serba bisa. Bisa nge-MC, bisa jadi presenter, dan juga bisa debus. Oke, makasih banyak semuanya. Akhirnya gua Rehan Rakuti pamit. Cile, kangen juga siaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.